Emang boleh lensa kit sebagus ini? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas sebuah lensa yang sebenarnya gue beli bareng sama body Sony Alpha 7 Mark II. Cuman ya, body kameranya udah keburu gue jual duluan. Yang tersisa hanya lensanya aja. Dan mungkin sebelum gue bahas lensanya, gue mau ngebahas dulu mengenai paket kit yang dulu ada pas lagi gue beli ini lensa. Jadi dulu tuh ada 2870 f3,5 sampai 5,6. Yang menurut gue bingung orang beli ini lensa, itu lensa buat apa gitu. Karena secara kualitas gambar sih menurut gue kurang banget. Kecuali perlu zoom ya, tapi kalau nggak perlu zoom sih rasanya kurang oke. Terus 50 mm f1,8 yang menurut gua kualitasnya oke, cuman secara autofocus menurut gua agak biasa aja atau malah cenderung pelan. Dan datanglah ini lensa. Sony 85 mm f1,8. Sebuah lensa yang menurut gua buat sebuah lensa kit sih kebagusan. Tapi emang pas lagi dulu gua beli, harganya sih sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kit lens yang lainnya. Dan kalau misalkan sekarang kalian nyari baru lensa ini, mungkin harganya sekitar 6 sampai dengan 7 jutaan, walaupun mungkin untuk bekasnya juga udah banyak sih. Dan mungkin pertama-tama yang bakal gue bahas di sini mengenai lensa ini, pertama untuk desainnya lensa ini cukup bulky. Dan ya kalau kalian pakai di Sony Alpha 7C sih ya nggak terlalu kebanting banget ya. Cuman kalau misalkan kalian lihat ya emang secara body lensa ini cukup bulky, jadi ya be aware aja. Terus juga untuk elemen di depan, di sini dia ada tulisan 67 mm, gua nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, yang mengindikasikan kalau dia pakai filter 67 mm, lalu 1,885 mm speknya, dan minimum focus distance-nya yaitu 0,8 meter, ya cukup jauh ya, jadi mungkin nggak bisa kalian pakai buat nge-shooting makro, kecuali kalian punya Sony A7CR atau A75 mungkin bisa dipakai. Terus di bagian bodinya dia cuma ada satu ring aja, dan ini ring buat autofocus aja. Lalu ada tulisan FE 1,8/85, dan di sini sebenarnya ada branding Sony, cuman ya gue tahu sih ini lensa bener-bener kondisinya agak-agak sedikit barbar ya, karena emang lensa yang gue pakai setiap hari. Lalu ada AF dan MF switch, dan juga ada tombol focus hold button. Terus di sini ada tulisan E-mount buat ngasih tahu kalau ini lensa E-mount, walaupun ya kayaknya kalau Sony udah pasti E-mount nggak sih? Tapi mungkin dulu pas lagi dirilis ada ini ya Sony yang A-mount, jadi mungkin takut ketuker aja. Dan sekarang gue bakal ngebahas mengenai build quality dari lensa ini. Ya menurut gue secara build quality sih gue nggak komplain ya. Ini bahannya full dari metal, jadi agak sedikit berat. Dan untuk fokus ringnya sendiri, ini dia pakai bahan plastik, bukan bahan karet. Jadi gue cukup seneng, karena menurut gue bahan karet tuh agak annoying. Kenapa? Karena kayak buat gue yang mungkin tipikal orangnya nggak terlalu bisa ngerawat barang, ya bahan dari karet tuh fokus ringnya tuh kayak cepet kendor, akhirnya lepas, terus gue mesti keluar 200 atau 300 ribu buat ganti si fokus ringnya itu. Jadi kayak ya bukan buat long term lah kalau bahan karet itu. Sekarang gue bakal ngebahas hal-hal yang gue suka dari lensa ini. Pertama, ya gue agak kaget karena lensa ini dijadiin lensa kit yang menurut gue agak kebagusan sih buat sebuah lensa kit. Terus juga untuk harga menurut gue ya jangan dibandingin sama lensa 28 mili atau lensa-lensa buat travel lainnya ya. Cuman mungkin kalau kalian bandingin sama lensa-lensa yang buat professional use, menurut gue harganya sih cukup affordable. Mungkin sekarang dia tadi sekitar 6 sampai dengan 7 jutaan. Walaupun sebenarnya kalian bisa juga sih dapetin lensa dari China. Ya, merek China gue agak lupa ada lensa apa aja yang mungkin harganya serupa. Tapi ya gue still prefer lensa ini sih, karena ya secara kualitas sih ajib sih menurut gue. Terus juga ya emang secara ukuran bodi ya, walaupun mungkin agak terbilang bongsor, cuman ya cukup mudah sih buat dibawa kemana-mana. Jadi ya gue nggak terlalu issue dengan bodinya yang bongsor dan bahannya dari metal. Malah gue jadi seneng karena kayak ya at least gue kalau pakai ini lensa buat kemana-mana aman lah kayak gitu. Terus juga untuk spek lensanya ya, karena mungkin dia pakai f1,8, jadi untuk bokeh yang dihasilkan sih menurut gue ciamik banget. Apalagi kalau kalian suka yang kayak agak-agak sinematik gitu ya, FE 1,8 85 mm ini menurut gue ajib banget. Terus juga ya karena dia pakai aperturnya sampai 1,8, jadi kalau buat kalian syuting malam-malam mestinya itu nggak isu sih, karena ya tinggal kalian geser ke 1,8 dan juga
tinggal ya ISO-nya naikin dikit kalau di full frame, jadi nggak terlalu isu-isu banget gitu. Terus juga untuk kualitas lensanya menurut gue hasilnya juga cukup tajam. Nanti hasilnya bakal gue coba taruh di bagian ending dari video ini. Dan untuk kecepatan fokusnya cukup baik sih buat sebuah lensa kit ya. Karena ya gimana ya, kayak dalam gambaran gue tuh lensa kit tuh kayak lensa cupu gitu, nggak terlalu bagus gitu. Jadi kayak gue pas dapat ini lensa sih kayak agak-agak shock ya. Wah, ini lensa ajib banget nih buat moto kayak gitu. Oke, terus mungkin gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dari lensa ini ya. Yang pertama, ya ini lensa 85 mili. Jadi kalau misalkan kalian lagi di ruangan indoor yang agak sempit, ya agak susah aja buat moto. Paling malah jadi dapetnya cuman headshot doang. Dan mungkin kalau kalian punya bodinya APS-C ya, itu bakal lebih nge-crop lagi. Mungkin sekitar 120 mili udah jatuh ke range-nya telefoto. Jadi mungkin ya harus diperhatiin aja ya. Takutnya kalau misalkan kalian nggak suka yang terlalu ketat, kan jadi kayak terlalu ketat aja sih menurut gua gitu. Terus juga untuk ukuran lensanya ya, mungkin kalau kalian pakai buat shoot human interest ya, ini ukuran lensanya sih cukup gede ya, jadi cukup menarik perhatian. Jadi be aware aja kalau kalian pakai buat foto human interest. Lalu juga di lensa ini yang kurang ya, dia nggak ada aperture ring. Jadi kalau misalkan kalian mau kontrol aperture ya harus dari body kameranya sendiri sih, kayak gitu. Terus juga dia ini fokus breathing-nya cukup kerasa ya. Nanti coba bakal gue tunjukin juga untuk fokus breathing-nya seperti apa. Dan sekarang lanjut ke hasil pengetesan gue menggunakan lensa Sony ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So, in conclusion, pendapat gue mengenai Sony 85mm f1.8 ini menurut gue ya, dia menawarkan sebuah paket lensa Sony yang menurut gue cukup budget ya, compare to beberapa lensa Sony lain. Dengan hasil yang menurut gue sih cukup oke banget ya buat kalian pakai ya buat professional use atau mungkin buat kalian foto iseng-iseng, itu hasilnya cukup oke banget. Cuman ya kalau misalkan kalian pakai ini buat professional use ya mungkin ada beberapa hal yang nggak ada di lensa ini sih. Dan mungkin pertanyaannya akan balik lagi ke kalian. Kalian perlu nggak sih fitur-fitur itu gitu, kayak aperture ring tadi itu sebenarnya perlu nggak sih? Ya terbalik lagi kalian yang tahu jawabannya. Cuman kalau gue sih udah cukup banget lah pakai lensa ini. So, gimana pendapat kalian mengenai lensa Sony 85mm f1.8 ini? Langsung ya kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on next video. Bye-bye!